Selamat pagi semuanya. Nah, berikut saya ketemukan ada satu hal menarik ya dari apa? Dari uh, JPEG yang saya temukan ya di sini ya. Oke ya. Yang judulnya kurang lebihnya adalah pengeluaran pada saat single dan pengeluaran pada saat sudah berkeluarga. Nah, ini menarik ya. Oke ya, gitu. Nah, dan cukup lucu juga ya gitu ya karena ditulis dengan bahasa-bahasa spontan ini ya seperti gini ya. Jadi eh, saya bacakan aja. Jadi pada saat muda itu beda, uang saat muda beda dengan uang saat sudah berkeluarga. Ya pastilah guys ya, sangat jauh berbeda sekali. Nah ini bagi kita-kita tentunya bagi mereka yang masih muda yang akan berpasangan atau apalagi sudah mempunyai putra atau putri. Nah, ini jauh sekali bedanya ya. Nah, kita bandingkan ya. Nah, saat masih muda atau saat masih single ya, single itu nggak mesti selalu muda, kadang udah usia 30, 40 bisa juga masih single ya. Nah, itu mungkin pengeluarannya ya seputar ini kalau anak kos ya kos, kemudian kalau apa mungkin punya apartemen atau rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri ya biaya itu ya gitu. Kemudian makan ya makan sendiri, biaya makan sendiri, baju sendiri. Kemudian kalau cewek mungkin ada make up ya. Kemudian juga sepatu, tas ya dia beli untuk kebutuhannya sendiri, transportasi, BBM. Kemudian kalau traveling ya dia traveling untuk biaya dia sendiri ya. Jajan juga ya. Dan bagi yang cowok ini biasanya yang bayarin pada waktu pacaran ya, keluar seminggu sekali atau seminggu dua kali ya. Nah, kemudian untuk biaya kuliah, biaya komunikasi, pulsa, HP, dan biasanya masih ada support dari orang tua. Ini sangat beruntung ya. Gitu ya. Kemudian kalau pengen liburan, nonton bioskop, mungkin untuk cewek dia ke salon, kemudian belanja online, dan juga mungkin kalau ada kartu kredit ya bayar kartu kredit ya seperti itu. Jadi ini adalah biaya pada saat seorang cowok atau cewek itu masih single ya. Oke ya, jadi seputar pangan, pangan dan sandang ya, seperti itu ya, dan juga traveling dan rekreasi ya, seperti itu jika suka traveling. Nah, ketika sudah berkeluarga, maka tentu saja kita harus memikirkan orang lain ya. Kita memikirkan pasangan dan memikirkan kalau sudah ada anak ya anak kita. Ya, jadi kita harus memikirkan bisa jadi ini kita ini nggak harus yang cowok aja ya, tapi bisa cowok sama cewek kalau sekarang ya. Nah, itu memikirkan makannya satu keluarga ya. Jadi makannya satu keluarga itu bagaimana ya, berapa kali sehari ya. Oke ya, biasanya ya 3 kali ya. Oke, tapi kalau misalnya harus 2 kali ya 2 kali nggak apa-apa ya, 2 kali kenyang ya gitu ya. Kemudian kalau dulu itu untuk kuliah pribadi saya sendiri, maka sekarang juga harus mikirkan sekolah anak ya, sekolah anaknya bagaimana kalau ada anak ya gitu ya. Tuh. Nah, kalau belum ada putra atau putri, mungkin juga kalau sebagai cowok mungkin juga pikirkan kalau istrinya ada pekerjaannya atau enggak ya atau mau dibukakan usaha atau gimana ya. Oke. Kemudian anak itu mungkin juga perlu les ya, jadi perlu dileskan ya kan. Oke ya kalau ada uang lebih. Kemudian anak juga ada uang jajan anak ya, buku anak ya dan sebagainya. Jadi anak ini khusus ya apa pos biaya tersendiri ya kalau udah ada anak dalam setiap fase kehidupannya ya, baik pada saat kecil, saat SD, SMP atau remaja itu ada fase-fase yang dari sisi keuangan kita harus harus penuhi ya karena dia biasanya belum bisa cari uang sendiri dan belum waktunya cari uang sendiri ya gitu. Kemudian transportasi, kalau pada saat single ya kita transport untuk diri kita sendiri, maka kalau sudah double atau triple, maka kita transport jadi satu keluarga, ya. Nah, pergi sama-sama itu menyenangkan sekali, ya, gitu ya. Tapi ya harus dipikirkan bagaimana transportnya, ya. Kadang dari mereka ya naik satu motor sama-sama semua, ya. Meskipun anaknya ada dua, tiga ya, dan bawa semua dalam satu motor, ya, gitu ya
Dulu masih penting begitu, tapi sekarang mungkin ya ya mungkin bisa beda, bisa enggak ya dari waktu dulu ya. Tapi kalau punyanya itu ya mau gimana lagi. Kemudian liburan juga, ini liburan kita nggak bisa liburan sendiri, maka liburan satu keluarga, paling nggak dengan pasangan bagi yang sudah punya pasangan ya gitu. Kemudian sudah mulai cicil tempat, ya cicil tempat ini bisa sewa, bisa beli, kalau beli bisa apartemen atau bisa rumah ya. Nah idealnya adalah rumah, ya idealnya seperti begitu ya. Nah, ini mungkin cicilan ini biasanya nggak langsung tunai tapi KPR ya. Nah, nanti ada video kita khusus yang bicarakan tentang KPR ya atau kredit rumah ya. Oke. Kemudian juga transportasi kendaraan karena di Indonesia ini semua pakai kendaraan pribadi maka perlu dipikirkan kendaraan pribadi mungkin perlu nyicil dulu sepeda motor atau mobil ya. Oke. Kemudian juga mulai bertanggung jawab atau mulai memikirkan rekening bulanan ya. Jadi rekening rumah bulanan ya, listrik, air, telepon, gas dan sebagainya yaitu. Kemudian belum lagi untuk misalnya komunikasi, WiFi ya. Kemudian air minum juga, air minum ya, LPG, gas dan sebagainya ya. Kemudian kesehatan juga kita pikirkan. Nah, tapi untung terima kasih terbantu dengan adanya BPJS kesehatan, ya kan, gitu ya. Nah, perlu diingat BPJS ini sifatnya rutin ya, tidak bisa dibatalkan. Jadi tiap bulan begitu kita udah tentuin jumlah angka rupiahnya, itu akan harus kita bayar sebanyak jumlah kakak yang ada di jumlah anggota keluarga yang ada di kakak kita. Ya, jadi kalau yang kita daftarkan satu kakak itu ada 5 orang, masing-masing orang misalnya 35.000, ya berarti 35.000 kali 5 berapa itu? Kurang lebih 200.000 ya tiap bulan yang wajib kita bayarkan selamanya. Ya, jadi ini perlu dipertimbangkan secara bijaksana dari awal, ya, diantisipasi ya. Gitu. Kemudian apabila ada uang lebih bisa digunakan untuk asuransi, misalnya asuransi pendidikan atau asuransi yang lain, ya. Nah, apabila anaknya masih kecil, maka ada mungkin susu, pampers, dan sebagainya. Dan tentu saja untuk yang berkeluarga, baik juga yang single, perlu menyiapkan dana darurat. Ya, oke. Nah, jadi satu image ini, satu JPEG ini ya berupa kertas ini kayaknya lucu banget ya, tapi ini kena banget ya ke kita ya. Nah, ini adalah uang pada saat muda dan uang pada saat berkeluarga, ya gitu. Moga-moga ini bisa memberi kebijaksanaan lebih ketika kita mengatur keuangan keluarga, khususnya dalam situasi yang tidak bisa, situasi keuangan yang nggak bisa selalu bagus. Ya, oke ya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih.